Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini kita akan membuat video yang santai dan ini juga berkesan untuk Sobat Kicau Mania. Nah, kenapa kita bilang berkesan? Kebetulan di sini kita sedang COD ring. Nah, jadi kami memesan ring ini hanya di Shopee Sobat Kicau Mania. Jadi harganya itu kita dapat perbandingan sekitar 50% daripada tempat kita pesan selama ini. Nah, bukan untuk menjatuhkan harga Sobat Kicau Mania, ternyata di Shopee lebih murah dan bisa custom nama. Kita bisa chat, nanti ada ruang chatnya di Shopee. Kalian bebas cari. Nah, untuk ring kami yang sekarang ini Pan BF2 ya Sobat Kicau Mania. Jadi kita pakai warna kuning golden, warna kuning emas. Nah, itu lebih tertarik kita memakai warna kuning golden dikarenakan warnanya lebih hidup, baik untuk di pagi hari atau siang hari itu kelihatan lebih terang. Dan juga untuk di malam hari. Nah, kenapa kita pakai ring yang lebih terang? Fungsinya begini Sobat Kicau Mania, apabila kita ketemu di lapangan, teman-teman kita atau pelanggan kita bisa ketahui, oh itu ringnya warna kuning, kita harus bisa cek. Nah, ternyata itu ring kita. Nah, kita bisa dapat promosikan kalau mereka dapat juara di lapangan. Nah, kebanyakan ring ini Sobat Kicau Mania, banyak teman-teman kita yang bertanya, oh pakai ring ukuran nomor berapa? Kita pakai ukuran 4,2. Nah, jadi untuk pemasangan ring kalian bisa cek juga di playlist video kami. Kami masang ring dari dalam glodok, turun glodok sampai pada saat panen 30 hari masih bisa. Tentu saja dengan teknik khusus dan memang harus berhati-hati. Kalian bisa cek lagi di video playlist kami, judulnya pasang ring. Nah, itu banyak sekali. Nah, soal harga Sobat Kicau Mania, harganya ini kita beli hanya 200.000. 200.000 itu 100 biji. Nah, kalau hitungannya per biji itu sekitar Rp2.000, ditambah ongkir sekitar 22.000. Jadi kita tadi memberikan uang 250.000 ditambah uang 2.000 uang receh, masih ada kembaliannya 30.000, artinya 222.000. Sangat murah. Nah, sebelumnya kami sudah chat dengan penjual ring yang di luar Shopee ya. Harganya itu bisa sampai 450 untuk model laser warna kuning golden seperti ini persis. Nah, setelah cek di Shopee ternyata harganya ini lebih murah dan berkualitas juga. Nah, untuk teman-teman yang ingin memesan ring, kita rekomendasikan ayo pesan ke Shopee ya. Jadi lebih murah, dapat perbandingan harga sangat jauh sekali. Nah, kita akan masuk di inti video Sobat Kicau Mania. Kebetulan pada saat kita memasang ring, ada anakan murai batu kita ketika turun glodok itu seperti lumpuh. Namun ketika kita cek terkena sarap ya. Kita melihatnya sangat kasihan Sobat Kicau Mania, tidak sanggup untuk berdiri maupun terbang. Dan sering juga kejang-kejang, kepalanya ngangkat, bahkan kejang-kejang sambil guling-guling di pasir. Ya, benar-benar guling-guling ini Sobat Kicau Mania di pasir itu, seperti penyakit ayan. Nah, kita melihat seperti ini harus cepat tanggap Sobat Kicau. Kita tangkap, kita lakukan perawatan. Benar-benar kita rawat sendiri dan memang kita pisahkan dari indukannya. Karena kalau mereka tidak kita pisahkan, mereka akan tambah parah ya. Karena soal makan mereka tidak bisa, apalagi dengan kondisi seperti itu. Nah, jadi Sobat Kicau Mania, kita anjurkan apabila teman-teman belum juga pasang ring di usia turun glodok ya, kita harus cek terlebih dahulu posisi kakinya, kemudian kesehatan fisiknya. Jangan langsung pasang ring seperti yang kami lakukan ini. Nah, kenapa kita sering kali mengatakan kalau pasang ring itu tunggu turun glodok ketika mereka sudah lancar nangkring. Nah, karena kalau pasang ring cepat-cepat atau keburu kita pasang ring ketika di glodok, ketika mereka jatuh, ketika mereka belajar terbang, itu membuat mereka cedera di bagian kaki. Akibatnya bisa patah karena ring sudah kita pasang. Maka dari itu lebih tepatnya ketika mereka turun glodok dan sudah bisa nangkring, baru kita pasang ring. Nah, kemudian kalau mereka kondisinya masih sakit ya, kakinya belum terlalu kuat, jangan kita paksa pasang ring. Sebaiknya pasang ring itu ketika mereka tidak dalam keadaan sakit. Artinya kalau mereka sakit kita rawat terlebih dahulu. Jangan kita pasang ring karena kondisi sakit tidak mampu untuk terbang, bahkan untuk nangkring pun sulit. Nah, kebanyakan jatuh. Nah, ring ini kita pasang gunanya untuk identitas Sobat Kicau Mania. Jangan kita memaksakan terburu-buru pasang ring. Toh masih bisa di usia 25 hari ke atas. Tips dan tutorialnya boleh kalian simak di playlist video kami. Ada pemasangan ring di usia 25 bahkan 30 hari ketika panen. Nah, ini anakan murai batu, usianya sekarang 14 memasuki 15 hari. Kondisinya sakit ya. Sakit itu dikarenakan kena tetelo atau sarap.
ketika dia terbang belajar nangkring dia jatuh. Kemudian untuk kesehatan fisiknya memang menurun dikarenakan anakan murai batu ini malas makan, susah untuk disuap induk ya. Jadi kita harus memberikan pola makan itu yang benar-benar bergizi. Nah memang terkadang kita memperhatikan ada anakan murai batu itu yang malas makan bahkan dilolo. Nah solusinya kalau mereka sakit ya seperti ini, kita tangkap saja sebelum terjadi hal-hal fatal. Nah untuk daya tahan tubuh, multivitamin dan nafsu makan kita pakai Pitacik. Ya, bisa juga kalian beli Bot Fit, kalian teteskan langsung ke mulutnya. Nah, kita pola makan juga berikan kroto dan jangkrik. Kalau bisa lebih banyak kroto. Nah, kalau untuk jangkrik, perut jangkrik saja yang kita berikan. Nah, untuk sekarang ini Sobat Kicau Mania, kondisinya sudah mulai pulih, mulai membaik. Nah, tidak kejang-kejang lagi, tidak terkena saraf lagi. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, pola makannya harus teratur. Apabila telat makan atau mereka kondisi lapar, maka bisa terulang lagi Sobat Kicau Mania ya. Penyakit itu bisa datang lagi. Oleh karena itu kita harus pemberian makan itu tepat, pola makan teratur. Mulai dari subuh, pagi hari, kemudian siang hari, sore hari, bahkan di malam hari. Nah, sampai jam 9 atau 10 malam kita cek lagi apabila dia lapar kita berikan makan. Nah, anakan murai batu usia 14 atau 15 hari sudah turun glodok. Nah itu memang sulit untuk disuap karena mereka sudah kenal dengan indukannya. Rata-rata kita paksa. Jadi mulutnya itu kita buka Sobat Kicau Mania, kita buka sendiri, buka paksa, lalu kita suap perut jangkrik dan kroto yang segar, kroto bulat yang telur besar itu Sobat Kicau Mania. Kita berikan sekitar 3 atau 4 suap. Nah ternyata besok hari kita cek dia sudah bisa buka mulut dikarenakan mereka ini sudah terbiasa kita suap tangan. Padahal awalnya mereka ini lolo induk dari usia 0 sampai usia 14 hari. Ketika usia 14 hari seperti ini mereka sakit, kita lanjut rawat sendiri. Ketika usia 15 memasuki 16 hari, ternyata dia sudah bisa buka mulut dan mulai memahami kita. Nah, kita bisa menyuapnya langsung. Nah, ini pengalaman kita Sobat Kicau Mania, ini pengalaman real. Biasanya tidak mau buka mulut. Selama ini kita paksa. Dan akhirnya sekarang ini mau buka mulut. Dan dia sudah bisa manggil ya. Apabila lapar dia manggil dan berbunyi. Nah, itulah tandanya dia lapar. Ketika kita cek ke sangkar, peta, kita buka kerodong pelan-pelan, ternyata dia mau buka mulut. Kesempatan kita untuk menyuapnya. Nah, ini pengalaman kami Sobat Kicau Mania. Awalnya mereka sulit untuk makan. Nah, suatu keberuntungan ya, kita bisa menyuapnya tanpa harus memaksakan. Nah sekalian di video ini kita informasikan Sobat Kicau Mania, ring yang lama kemarin berwarna hitam dan list kuning itu pan BF1 ya. Untuk pan BF2 ring kita pakai kuning golden atau kuning emas ini. Sekalian kita informasikan. Jadi apabila teman-teman atau pelanggan yang memesan, jangan heran melihat ring kami karena ada perubahan warna. Nah, kalau kami di sini Sobat Kicau Mania apabila mendapatkan kejadian tetelo ya, tidak langsung kita berikan obat tetes anti saraf. Kita lihat dulu ya apakah dia sudah makan atau belum. Jadi perutnya harus diisi dulu. Kita isi dengan makanan, baik itu jangkrik maupun kroto, agar obatnya pun bisa jalan. Nah, kadang-kadang juga kebalik ya Sobat Kicau Mania, anti sarafnya nanti kita pakai dulu Pitacik. Karena Pitacik ini multivitamin. Kenapa kita pakai lebih dulu? Multivitamin ini berfungsi untuk menaikkan nafsu makan, kemudian daya tahan tubuhnya agar dia ini bangkit dan sehat lagi. Nah, sedangkan anti saraf ini adalah obat saraf ya, obat tetelo. Nah, bisa kita lakukan kalau memang sudah parah dan itu juga dalam kondisi perutnya harus terisi. Nah, apabila belum terisi maka dia akan menjadi lebih parah. Oleh karena itu kita teteskan dulu Pitacik, kemudian kita bantu dengan makanan yang lebih banyak. Kita paksa. Nah setelah itu baru kita teteskan anti saraf. Nah itu caranya boleh kebalik Sobat Kicau Mania. Boleh anti saraf terlebih dahulu, boleh juga Pitacik terlebih dahulu. Yang penting perutnya kita isi dulu dengan makanan, baik jangkrik maupun kroto. Isilah agar mereka ini lebih kenyang di awal. Nah setelah mereka kenyang, itu memudahkan proses untuk pemulihannya. Apalagi untuk memasukkan obat yang ada di dalam botol ini, alias obat anti saraf. Nah, anakan murai batu ini adalah anakan murai batu dari murai batu hutan Bengkulu, silangan murai batu betina pastol paruh celah. Nah, suatu keberuntungan Sobat Kicau Mania apabila kita mendapatkan betina pastol
paruh celah, otomatis umurnya bisa panjang ya untuk produksi itu insya Allah. Dan juga anakannya mewarisi keturunan paruh celah. Kelihatan dari paruh anakan murai batu ini, walaupun di umur 14 hari kita bisa melihat bentuk paruh celahnya udah kelihatan, apalagi ketika mereka dewasa nanti, ketika pastol nanti. Nah, anakan murai batu ini kita bandrol dari harga 2 juta sampai 2.500.000 khusus untuk lolo indukan, bukan lolo tangan. Kalau lolo tangan harganya 1.800.000 saja sobat kicauannya, karena berbeda pola makan dan pola rawatan. Nah, ini kelihatan sobat kicauannya bentuknya paruh celah ya. Jadi ini memang spesial untuk di kandang kami, hanya satu kandang ini yang punya keturunan paruh celah. Itu silangan hutan Bengkulu dengan betina pastol ring kami sendiri. Betina itu betina pastol, murni pastol. Kalian bisa cek lagi di video playlist kami. Dan poinnya alhamdulillah selalu menetas 4. Nah, untuk pemesanan anakan murai batu trotol betina bisa kalian cek juga di video kami kemarin, ada kita tampilkan. Nah, lanjut sobat kicauannya, ketika kondisinya sudah membaik barulah kita pasang ring, karena kondisinya ini sudah mulai pulih dan mulai membaik. Untuk nafsu makannya insya Allah lebih meningkat sobat kicauan. Yang penting makannya harus kita jaga. Nah, itulah kuncinya. Jadi kalau kalian punya masalah seperti ini, jangan langsung kalian paksa minum obat ya. Kalian harus isi dulu perutnya. Itu ilmu untuk kalian buat pemula. Kalian isi dulu perutnya sekenyang-kenyangnya, baik itu jangkrik maupun kroto. Tidak kita anjurkan pemakaian ulat ya sobat kicauannya. Kita pakai hanya jangkrik dan kroto. Setelah kenyang, jarak sekitar 2 menit atau 5 menit kalian teteskan saja anti sarap. Nah, bisa juga kalian tambahkan Vitacik untuk harian. Nah, otomatis ini kita rawat sobat kicauannya, tidak kita kembalikan ke indukannya. Tetap kita paksa suap makan, kita yang urus sendiri. Dan ini memang kewajiban seorang penangkar. Oke sobat kicauannya, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicauannya.